Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan penting. Kebanyakan masyarakat ini di Gunung Kidul itu masih punya masalah, biasanya duitnya itu hilang gara-gara tuyul. Iya tak, betul lah. Ceritanya gini, ada cerita Ustadz, ini baru kejadian bulan November ini. Tuyul ini ditangkap Ustadz. Padahal tetangga ini sudah menjebaknya, di dompetnya itu dia kasih CCTV, dipantau lewat HP. Pas ketika itu tuyulnya datang, ternyata CCTV-nya mati. Jadi nggak ketahuan kalau ya tuyulnya tadi kerekam ataukah tidak. Nah, pemahaman tentang tuyul bagaimana ini Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Adapun masalah dunia pertuyulan, maka ini termasuk dari bangsa jin. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Hurairah untuk menjaga harta sedekah dan zakat. Suatu malam kemudian datanglah seorang pencuri, ditangkap tangan oleh Abu Hurairah. OTT, operasi tangkap tangan. Kemudian pencuri ini mengatakan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ayo kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pencuri ini mengatakan, jangan, lepaskan saya. Saya ini adalah orang miskin. Saya membutuhkan untuk memberikan makan kepada anak istri saya. Di sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya jin juga wonten sing miskin. Ya. Kemudian setelah itu di hari kedua ditangkap lagi, dilepas lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, akan datang lagi di hari yang ketiga. Di hari yang ketiga ditangkap lagi, tetapi di hari ketiga jin ini memberikan amalan. Maukah engkau aku beritahukan, kalau seandainya engkau mengamalkan amalan ini, wala yaqrubuka syaitanu abada. Syaitan jika engkau mau tidur, kemudian engkau membaca ayat kursi, maka syaitan tidak akan mendekatimu selamanya sampai pagi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sadaqaka wa huwa kadhub. Engkau wahai Abu Hurairah, dia telah berkata benar kepadamu. Amalan untuk menangkal jin syaitan yang suka ngambil uang adalah membaca ayat kursi. Wa huwa kadzub, dan dia tukang dusta. Artinya aslinya dia tukang dusta, cuma amalan ini benar. Maka saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum tidur baca ayat kursi. Kemudian yang kedua amalannya, sering-sering di dalam rumah dibacakan Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Bacalah surah Al-Baqarah. Sesungguhnya membacanya berkah dan meninggalkannya kerugian, dan tidak ada tukang sihir yang mampu melawannya. Baca surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Ustaz, saya enggak, kalau baca surah Al-Baqarah mungkin setahun enggak selesai. Bagi orang yang lancar surah Al-Baqarah mungkin dia baca 1,5 jam selesai. Nek saya enggak lancar. Maka yang penting dibaca, meskipun per hari seayat. Per hari seayat. Ayat Al-Baqarah itu jumlahnya 286 ayat. Sehari seayat masa nggak bisa? Alif Lam Mim. Seayat loh. Ya toh? Sehari seayat. Baca. Yang penting dihatamkan surat Al-Baqarah.
karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar adanya memang jin yang suka mengambil-ngambil harta, dan itu adalah jin. Kalau di Indonesia namanya tuyul. Saya ingin menyebutkan di sini. Apa bedanya jin, iblis, setan? Jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api. Sebagaimana malaikat makhluk diciptakan oleh Allah dari cahaya. Sebagaimana manusia makhluk diciptakan Allah dari tanah. Jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api. Dari jin ada namanya iblis. Iblis adalah jin yang tidak sujud kepada Adam. Dan dia adalah jin yang kafir. Namanya siapa? Iblis. Sudah tahu ya bedanya? Jin, iblis. Kemudian dari bangsa jin ada jin-jin yang kafir. Itu namanya setan. Itu namanya apa? Setan. Sudah paham bedanya? Jin, iblis, setan. Taib. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, nek gendruwo masuk mana? Hantu pocong masuk mana? Dan saya beritahu Bapak Ibu, pocong itu adalah hantu made in Indonesia 100%. Asli pakai sos. Napa? Mulane makanya diharamkan dalam Islam dan tidak ada syaratnya dalam agama Islam yang disebut dengan sumpah pocong. Karena pocong boten nenten di Arab. Hantu pocong gak ada di Arab. Dia cuma made in Indonesia. Gak ada yang namanya dalam Islam sumpah pocong. Yang ada apa Ustaz? Mubahalah. Misalkan ada seorang tukaran, kamu menzinai istriku. Dia yang bilang, enggak, saya enggak menzinai istrimu. Kamu menzinai, enggak, enggak ada bukti. Semuanya saling tuduh. Ya sudah, ayo kita sumpah pocong. Nah ini salah. Yang benar nopo? Apa namanya? Mubahalah. Nopo Bu? Mubahalah. Mubahalah itu apa? Si fulan mengatakan, kalau saya yang dusta, maka saya dan 7 keturunan saya akan mendapatkan laknat Allah. Yang satu mengatakan, kalau saya yang dusta, saya dan 7 keturunan saya akan mendapatkan laknat Allah. Ini namanya napa Bu? Mubahalah. Mubahalah. Bukan sumpah pocong. Karena tidak ada syariatnya sumpah pocong. Nah itu sedikit menyimpang dari jawaban. Wallahu a'lam. Baik. Berarti tuyul bisa diatasi dengan apa tadi? Ayat kursi kaleng surat Al-Baqarah.